Tak lupa pada para jamaah sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, baik itu secara online maupun secara offline, mengikuti kajian di Masjid Al-Muhajirin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, berupa nikmat iman, Islam, nikmat kesempatan, dan juga nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, pada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kajian ini dimulai, terlebih dahulu kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi ini senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan juga kepada jamaah kita, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saat ini sedang sakit, sedang kurang sehat, sehingga tidak bisa bergabung untuk mengikuti kajian pada pagi ini. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sya'udillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Wito Subrahab. Fa'alaihi falyatafadhal muslim. Jadi kalau ditanya secara umum, apa itu pendidikan? Apa itu education? Kata para ulama, education is a process of instilling something into human being. Pendidikan itu adalah meneteskan sesuatu ke dalam jiwa manusia. Karena itu para pendidik, dia harus memahami siapa itu manusia, bagaimana tumbuh kembangnya, apa tahapan-tahapan umurnya, bagaimana pada setiap tahapan itu materi apa yang didahulukan, dan seterusnya. Ini perbincangan tentang pendidikan. Dan pendidikan itu juga harus memahami bahwa cara mempengaruhi anak keturunan kita dalam berbagai umurnya tentu tidak sama. Antara anak usia dasar tentu berbeda sama sekali dengan anak usia kuliah dalam cara kita pendekatan. Ya. Baik, seperti apa cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempengaruhi jiwa anaknya? Ya. Saya buatkan slide untuk menjadi oleh-oleh atau summary dari kita semuanya. Judulnya metode mempengaruhi jiwa anak sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mempengaruhi jiwa anak, baik anak beliau ataupun anak orang lain. Jadi satu hal yang saya kira kita perlu sepakati dalam komunitas Muslim itu, anak kita adalah anak orang lain juga dalam bab pendidikan. Anak orang lain itu pun sebenarnya anak kita. Sehingga materinya, konsepnya sama sebenarnya.
Jadi kalau jamaah masjid satu lingkungan punya teori dan konsep yang sama tentang cara mendidik anak, maka anak-anak itu akan mendapatkan kekuatan karena dari berbagai orang tua dia mendapatkan materi yang sama. Ini akan melahirkan konsistensi. Ya, misalkan sholat misalkan. Ya, si bapak A mengajak sholat, bapak B, bapak C, bapak D ngajak sholat semuanya. Itu efektif karena terbangun komunitas. Tapi kalau satu mengajak, satu tidak mengajak, itu nanti tidak terbangun komunitas misalkan. Nah, yang namanya pendidikan itu adalah seni mengubah jiwa manusia. Karena dia seni mengubah jiwa manusia, maka dia butuh ilmu dan butuh juga mental. Mental yang perlu dihadirkan adalah diantaranya mental kesabaran. Bahwa mendidik ini pasti tidak sebentar. Butuh waktu yang lama. Mendidik ini butuh waktu yang tidak sebentar. Perubahan manusia itu mentalnya tidak berevolusi. Perubahan akhlaknya tidak mengalami revolusi, tapi mengalami evolusi. Orang itu jadi baik, berubah, itu bertahap. Tidak tiba-tiba. Ini juga harus kita pahami. Baik, seperti apa cara Rasul SAW mempengaruhi jiwa anak? Yang pertama, Rasul SAW beliau berteman dengan anak. Jadi sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek, sebagai seorang guru, kita hendaknya mampu melakoni berbagai konsep ya. Baik sebagai guru, berarti memberikan ilmu, sebagai syekh, memberikan motivasi, sebagai teman juga, di mana biasanya konotasi teman itu, anak-anak itu nyaman dengan temannya. Artinya, anak-anak itu terbuka, ya, lepas, berdiskusi. Nah, bagaimana menciptakan agar anak itu lepas, ya, senang berdiskusi dengan orang tuanya? Nah, situasinya kan harus kita hadirkan. Anak haid yang pertama kali tahu adalah ayah bundanya, kan cakep. Atau kemudian anak punya masalah, selalu yang paling pertama kali tahu adalah orang tuanya. Nah, ini cakep. Nah, karena itu perlu dibangun kebiasaan saling terbuka antara anak dengan orang tua, dan anak tidak khawatir berbicara kepada kedua orang tuanya. Kadang-kadang anak diskusi kepada orang tuanya, baru ngomong sebentar, udah langsung dimarahi. Padahal tadinya inginnya terbuka. Maka sekali dia dimarahi, besok-besok lagi dia nggak mau cerita sama kita. Jadi dia ceritanya sama siapa? Sama orang lain. Dan orang lain itu belum tentu memberikan arahan yang benar. Ya, belum tentu memberikan arahan yang benar. Padahal Nabi SAW menjelaskan bahwa almar'u ma'adini khalilihi falyanzur ila man yukhalil. Ya. Seorang manusia itu bersama agama temannya. Maka perhatikan kepada siapa dia berteman. Nah, dalam konteks ini, alangkah indahnya kalau seorang anak itu berteman, akrab dengan kedua orang tuanya. Ya, dan ini harus diciptakan supaya enjoy. Anak itu senang berdiskusi dengan orang tuanya. Tapi Ustadz, saya ini orangnya pendiam, Ustadz. Ya, pendiam itu burden, ya, sifat mental dalam diri yang sebenarnya bisa diubah. Karena dalam dunia pendidikan tuh nggak bisa pendiam. Ya, diam itu baik. Tapi kalau mendidik anak diam, ya tentu saja bukan pendidikan. Karena mendidik itu berbicara di antaranya. Ya, bukan saja mencontohkan, berbicara. Ada orang tua kerja siang malam, niatnya bagus. Ya, pokoknya saya ini kerja siang malam untuk anak saya. Ya, rata-rata orang tua teorinya seperti itu.
Ya. Dia menginginkan anaknya memahami bahwa dia kerja siang malam adalah untuk dirinya. Tapi kenapa anak tidak dekat dengannya dan seterusnya? Nah, dia lupa bahwa meskipun dia punya niat yang baik untuk kerja siang malam untuk anaknya, tapi anaknya itu bukan Allah. Kalau Allah Maha Tahu, anaknya tidak Maha Tahu. Jadi tetap agar anak itu tahu bahwa ayah itu mencintainya, ayah itu memuliakannya, itu satu harus disampaikan. Yang kedua harus diwujudkan, ditunjukkan. Disampaikan dengan cara verbal. Misalkan seorang ayah kepada anak perempuannya itu penting. Ya, nak, tidak ada laki-laki terbaik di muka bumi ini yang paling mencintaimu kecuali ayah. Itu sampaikan. Ya, karena betapa banyak persoalan di masyarakat sebenarnya yang terjadi pada diri anak perempuan, itu persoalannya karena anak perempuan tidak dekat dengan ayahnya. Dan itu umum, sudah jadi konsep ilmiah. Ya. Karena para psikolog juga sudah meneliti itu. Di banyak persoalan, ketika di masa remaja anak perempuan tidak dekat dengan ayahnya, akhirnya dia mencari tempat yang menenangkan jiwanya. Nah, itulah pelukan laki-laki lain. Maka daripada dia lari kepada pelukan laki-laki lain, kita harus segera cegah itu, ubah kondisi agar dia senang berada dalam pelukan kita. Gitu. Nah, ini sampaikan yang pertama. Yang kedua apa? Dengan menciptakan satu kondisi yang menenangkan jiwa, membelainya, memujinya, ya, dan seterusnya. Jadi pertemanan itu memang memberikan pengaruh positif. Terlebih karena seseorang itu adalah cermin daripada temannya. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun sudah berumur 50 tahun lebih di waktu itu, beliau senang dengan anak-anak, menemani anak-anak, bukan anak-anak beliau, anak-anak saudaranya, anak-anak orang lain, ya seperti Ibn Abbas, anak-anaknya Ja'far bin Abu Thalib, menemani Anas bin Malik. Jadi Nabi itu dakwah bukan saja sama orang sepantarannya, tapi juga kepada anak-anak kecil. Ya, kalau kita lihat anak-anak kecil yang masuk ke dalam Islam itu, ada Ali bin Abi Thalib, masuk Islam umur 10 tahun. Ya. Ada Tolha bin Ubaidillah, masuk Islam umur 8 tahun. Ada Zubair bin Awam, masuk Islam umur 15 tahun. Ya. Ada siapa lagi? Ada Mu'az dan Mu'awiz. Itu umur 15-16 tahun bukan masuk Islam. Umur 15-16 tahun itu sudah jadi pejuang. Di mana Abu Jahal itu ya terkapar itu oleh dua anak ini di medan perang. Yang memfasilitasi ngaji pertama seperti ini itu bukan di masjid karena nggak ada masjid, tapi di dalam rumah yang tersembunyi. Artinya ngajinya diam-diam, sendal dimasukin ke dalam masjid, ke dalam tempat rumah itu. Rumah siapa itu? Di mana ngaji pertama kali Nabi ini? Di rumah seorang pemuda, Arqam bin Abil Arqam, dari Bani Makhzumi. Pimpinan kabilahnya Abu Jahal juga. Ya, dan seterusnya. Dan itu bukan usia masuk Islam. Ya, Usama bin Zaid itu. Umur 14 itu dia sudah punya semangat perjuangan. Talha bin Usamah bin Zaid, umur 18 tahun, sudah diminta oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pimpinan jihad. Berarti anak SMA lulus 1 tahun. Diminta jadi pimpinan jihad. Bukan masuk Islamnya. Masuk Islamnya sudah lebih dulu lagi. Makanya sekitar 80% pejuang di sekitar Nabi itu adalah anak muda. Ya, anak muda. Makanya kalau ada anak-anak di masjid ini, itu jangan dimarahin, tapi dibanggakan. Bayangkan ada anak-anak ke masjid. Ya, apalagi di masa anak-anak jarang ke masjid. Ya,
malas ke masjid dan nggak tahu ngapain harus ke masjid. Begitu dia datang ke masjid, kita marahin. Nah, itu nanti akan jadi dampak psikologi yang kuat. Diarahkan tentu wajib. Anak-anak bermain, maka kita kumpulkan, kita ajak, kita lakukan pendidikan. Kita berikan ilmu dengan cinta, dengan hikmah. Kita terapi, ya. Misalkan dengan selang-seling sholat dan seterusnya. Yang jelas dia tetap sholat, tapi dia mengerti adab. Bagaimana memuliakan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan juga dibiarkan yang penting di masjid, tapi tidak menegakkan adab. Karena pendidikan itu basisnya adalah menegakkan adab. Ya, menegakkan adab. Menegakkan pembiasan-pembiasan baik, menegakkan kedisiplinan berpikir. Suatu ketika misalkan Rasul SAW pernah berjalan dengan untanya selepas dari satu kegiatan dan melewati anak-anak. Itu unta Nabi berhenti. Di depan anak-anak itu, kemudian dia panggil tuh. Kebetulan anak-anak di situ berkumpul, ada banyak, ada Abdullah bin Ja'far, ada Qusam. Ya. Kemudian Abdullah bin Ja'far diangkat, ayo naik ke sini. Jadi Nabi di tengah kesibukannya menyempatkan main dengan anak-anak tetangga, anak-anak yang dia jumpai. Ayo naik dulu ke atas unta ini, naik di atas. Kemudian Qusam pun dinaikkan ke belakang. Ya. Cuman Ibn Ja'far yang nggak naikkan karena itu ponakannya lah, ya, putra daripada ponakannya, sepupu. Dan Abdullah bin Ja'far diusap-usap kepalanya. Ya. Diusap-usap, diberikan kalimat motivasi. Qusam pun demikian, didoakan. Insya Allah engkau nanti menjadi pejuang. Kalau wafat engkau menjadi syuhada. Itu doa Nabi kepada Abdullah bin Ja'far dan Qusam. Jadi bagaimana kelihatan Nabi SAW dekat dengan anak-anak, memberikan motivasi. Jadi bukan hanya dekat, tapi meninggalkan jejak-jejak baik. Kalimat-kalimat positif. Kalimat-kalimat yang memberikan bekas. Ya. Jadi bagaimana Nabi itu memang kalimat-kalimatnya itu membekas. Ya. Misalkan ada sahabat Nabi dulu, ada sahabat Nabi yang ketika masih kecil diawasi oleh Rasul dalam satu acara makan. Dan sahabat ini yang bercerita, dulu ketika aku masih kecil, aku mau makan di tempat perhelatan itu dan ada Nabi di sana. Ya, aku namanya anak-anak ingin mengambil yang paling jauh. Dan dia ngambil pakai tangan kiri. Anak-anak ini. Nah, Nabi SAW nggak marah, tapi juga nggak membiarkan. Kalau marah memberikan bekas, membiarkan juga nggak tegak adab, ya kan? Jadi bagi sini, ya, dengan lemah lembut dia katakan nak. Nah, nak itu kan bahasa kita. Kalau bahasa orang-orang Arab dulu, biasanya ada dua itu panggilannya. Kalau misalkan dia punya orang tua sudah masuk Islam, biasanya dia akan panggil wahai putra saudaraku. Jadi saudaraku di sana adalah saudara di jalan Allah. Jadi disambungkan, wahai putra saudaraku. Kalau kemudian ayahnya belum masuk Islam, umumnya Nabi atau para sahabat itu memanggil dengan panggilan ya gulam. Ya gulam. Jadi satu panggilan kehormatan. Ya, bukan sekadar nak gitu. Kalau hari ini anak yang soleh sini, gitu. Dinasihatkan oleh beliau dalam konteks makanan tadi, nak, kul biyaminika wa kul mimma yalik. Nak, kalau makan pakai tangan kanan ya. Dan kalau ngambil makan, ambil dari yang terdekat. Jangan ngambil yang jauh-jauh. Ini sunnah. Mungkin bagi kita kalimat itu biasa saja, tapi ini satu sejarah bagaimana sahabat itu terngiang-ngiang tuh kalimat itu, apalagi disampaikan oleh orang besar seperti Nabi SAW. Justru dia bangga, makanya diceritakan kan. Dulu itu saya pernah dididik oleh Nabi begini. Jadi tidak ada kalimat yang sia-sia, insya Allah. Anak siapapun kita bimbing, karena anak siapapun dia adalah bagian dari kaum muslimin.
yang kelak akan menjadi pemimpin. Dan para sahabat mengikuti kebiasaan Nabi ya dalam mendekati anak-anak. Misalkan Az-Zubair terbiasa menemani anaknya di medan perang. Untuk apa? Membiasakan anak-anaknya dan mengajarkan seni berperang sehingga anaknya itu tumbuh sebagai sosok yang kuat dan perkasa. Di ayah itu menularkan ya keberanian kepada anak itu ya dengan membersamai mereka. Begitu juga Umar dengan anaknya Abdullah bin Umar. Banyak sekali kisah antara Umar dengan Ibn Umar ini. Bukan hanya diajak ke medan perang ya. Umar itu selalu mengajak Ibn Umar ke majelis-majelis silaturahim, ke rumah guru-guru. Nah, itu Abdullah Ibn Umar. Sejak kecil sudah dibiasakan dekat dengan orang-orang soleh. Ya. Dan ini bagus ini. Saya punya teman, dia bersemangat dalam ilmu ini, ya. Dan di antara penyemangatnya senang dengan ilmu itu, kata beliau, karena sejak kecil sering diajak ayahnya ke pesantren atau ke rumah kiai atau ke rumah guru, ke rumah ustadz. Ya, ngobrol-ngobrol dan nanti tentu kiai akan menyambung dengan anak ini, ngasih nasihat dan seterusnya gitu kan. Sehingga dia bilang ternyata ya orang-orang soleh itu baik-baik. Saya pengen jadi orang baik. Nah, itu memberikan bekas. Gitu. Makanya datangilah rumah guru-guru kita untuk meminta nasihat. Kadang-kadang datang ke rumah guru itu kalau ada masalah besar, gitu kan? Entah masalah ekonomi, entah masalah keluarga. Ya, jadi jangan sampai kita ke rumah guru-guru itu bawa masalah semata, meskipun itu nggak salah. Tapi datang saja untuk bersilaturahim, mengambil manfaat ilmu, fadilah, faidah. Ya. Nah begitu juga dengan Abbas dan anaknya Abdullah. Ya. Nah yang kedua, cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempengaruhi jiwa anak adalah selain menciptakan kondisi pertemanan dengan anak-anak, juga menanamkan kegembiraan pada anak. Ini penting, ya. Agar anak itu bahagia. Di antaranya apa yang bisa kita lakukan, selalu menampakkan wajah bahagia di depan anak-anak kita. Ya. Kemarin ada satu video yang tidak sengaja saya lihat, peristiwa di Cina. Jadi ada seorang guru yang tertangkap video kamera CCTV, guru nih ya, jalan masuk ke lorong sekolah itu, wajahnya kusut sebenarnya, seperti punya masalah. Tapi begitu mau masuk ke ke ruang kelas, persis CCTV dekat sama ruang kelas itu, dia ubah mukanya, ya, dia buka begini, mukanya dia senyum gitu kan, begini. Terus dia dalam kondisi senyum, baru buka pintu gitu. Nah itu video itu jadi viral, mungkin ada yang sudah nonton. Nah, dia tidak bermaksud untuk diviralkan, kan itu kan CCTV. Ya. Cuman video itu jadi viral karena ada yang iseng ngambil dari CCTV di share gitu kan. Jadi dia bilang saya nggak punya maksud apa-apa ya, saya memang biasanya begitu kalau mau ngajar, saya pastikan anak-anak tidak tahu saya punya masalah. Nah kira-kira itu ilustrasi bagus lah bagi konteks ini, agar seorang orang tua itu, ayah ibu itu khususkan kita itu kalau melihat anak-anak kita itu wajah kita tersenyum. Itu sesuatu yang nanti akan membekas pada jiwa anak-anak. Ya sama lah, kita dulu bayangkan kakek kita, ayah kita kan begitu. Kalau ngelihat yang kita ingat dari kakek kita apa? Mungkin senyumannya. Jadi jangan yang diingat tuh galaknya gitu kan. Itu pasti ingat juga gitu. Kalau bisa senyumnya itu yang diingat. Ya. Dan selalu siapkan wajah kita menghadap wajahnya dalam bab-bab kita menyampaikan sesuatu. Misalkan kita lagi ngetik gitu kan, anak kita atau cucu kita datang, kayak bagaimana ini? Tuh usahakan kita ya sebisa mungkin ya berhenti sebentar, ngelihat kepada anak itu dan tersenyum.
Gimana? Ada apa? Oh, begini-gini. Nah, itu pendidikan penting. Ya. Bagi kalau anaknya banyak nanya melulu. Itu bagus tuh anak banyak nanya itu. Semua anak baik lah. Nggak banyak nanya itu juga ada bakatnya. Banyak nanya juga ada bakatnya. Ya. Jadi jangan sampai dan kita menteri anak-anak kan nggak sama itu, nanti beda-beda. Ya. Nah, anak yang kritis banyak bertanya itu baik. Anak yang nggak banyak bertanya, pendiam itu banyak mengamati sebenarnya. Kadang-kadang dia berbicaranya agak lambat, tapi sekali bicara lancar dan kosakatanya banyak. Ya. Nah, pada intinya menampakkan wajah selalu berseri. Nabi Yusuf dulu ketika masih kecil dengan ayahnya begitu juga. Ayah, aku mimpi melihat 2 bulan besar, kan gitu. Itu ayahnya seorang nabi langsung, oh, itu pertanda, jangan ceritakan sama saudara-saudaramu. Itu pertanda baik nanti ke depan. Jadi menyampaikan sesuatu. Nih hikmah kayak gini nih sering kita temukan di orang barat itu. Saya sering amati itu. Orang barat itu jangkung-jangkung bawa anak. Kalau anaknya bertanya, si jangkung ini nggak ngelihat ke bawah kan, tapi dia ke bawah menyamakan wajah kepada wajah, terus ngobrol gitu. Jadi anaknya bertanya apa, dia ngobrol. Kan jarang ya. Jarang orang tua itu khusus. Tapi saya lihat hikmah di barat itu banyak antara mereka kalau ngobrol tuh membiasakan duduk wajah ketemu wajah. Nah itu sebenarnya pelajaran kita itu, ya, menampakkan selalu wajah berseri. Jadi kalau kepada saudara secara umum saja pesannya tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di depan wajah saudaramu adalah bernilai sedekah, apalagi kepada anak-anak kita. Yang kedua, menyambut kedatangan anak-anak kita ataupun melepas anak-anak kita. Ini penting. Jadi ketika anak-anak kita berangkat ke sekolah, peluk dia. Ketika peluk, kasih bisikan motivasi. Ya. Berikan motivasi supaya jiwanya terbuka untuk mengambil adab dan ilmu dari gurunya. Kecup keningnya. Kita jangan seperti orang-orang jahiliyah yang nggak pernah mau mencium kening anak-anaknya. Jadi kan Nabi pernah datang ke perkampungan Baduy kan. Melihat anak-anak tuh Nabi gemes, senang ya, dipeluk, dicium. Nah, bapaknya bukan cemburu ya, bingung bapaknya. Ya Nabi, saya aja bapaknya, saya punya anak 10 ini, saya aja bapaknya nggak pernah ciumin anak-anak saya. Kenapa engkau cium anak-anak saya? Gitu kira-kira gitu. Itu budaya Arab yang keras-keras, ya tegas-tegas, ya. Nggak pernah kenal kasih sayang itu. Pokoknya dididik menjadi anak-anak yang kuat, keras gitu. Tapi apa kata Nabi SAW? La yarham man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Jadi mencium kita anak-anak itu tidak akan mengurangi kekesatriaan anak-anak itu. Buktinya apa? Buktinya panglima-panglima Islam, pejuang-pejuang Islam itu menang terus. 313 lawan 1000. 1000 lawan 3000, 3000 lawan 10.000. Ya kan? 10.000 lawan 200.000. Ya kan? Itu kan peristiwa-peristiwa yang ada. Ya. Itu semua dibangun pasukan dengan kokoh itu karena apa? Dibangun dengan mental sejak kecil, diberikan motivasi dengan cinta. Ini ternyata cinta tidak melemahkan kekuatan mereka dalam perjuangan. Begitupun ketika anak itu pulang dari sekolah, sempatkan anak itu untuk disambut dengan khusus. Bukan hanya disalam, dipeluk, dielus bagian punggungnya. Itu memberikan rasa aman. Hormon endorfin itu keluar itu. Ya, dielus dari atas ke bawah. Itu memberikan satu bekas-bekas yang tidak terlupakan. Jadi yang di antara yang memberikan bekas, kalau antum rasakan, kalau kita pegang bagian ubun-ubun itu terasa nikmat kan, dan yang terasa nyaman ya. Sama bagian belakang menuju tulang sulbi itu nyaman kalau dipegang. Nah, itu kalau dipegang oleh ayahnya, oleh bundanya, itu nyaman anak. Dan rasa nyaman itu memberikan hormon khusus yang membuat orang itu senang. Dan itu memberikan bekas yang baik. Nah, yang ketiga mengusap kepala, ini kebiasaan Nabi tadi.
Ya, seperti kepada Abdullah bin Ja'far, ya, usap-usap kepala. Kemudian Nabi juga senang menggendong dan menimang. Ya. Misalkan suatu ketika ada seorang ayah yang bawa anaknya. Itu Nabi langsung gendong, katakan, wahai ayah, apakah engkau sayang dengan anak ini? Tentu ya Rasul, saya senang. Kata Rasul SAW, Allah mencintai engkau karena engkau mencintai anakmu. Jadi dialog antar laki-laki, prakteknya sedang gendong anak, gitu kan? Padahal dua-duanya pejuang, gitu. Nah ini luar biasa perpaduan cinta dan kekuatan. Berikutnya yang kelima, senang memberikan makanan. Nabi SAW senang memberikan makan, tidak pelit. Ya, tentunya makanan yang baik. Kita juga harus biasakan anak-anak kita untuk memilih makanan yang pasti halal. Kalau kita punya anak sejak kecil, usia dini, beli sesuatu dia sudah lihat apa, sudah ada logo halal MUI pusatnya enggak misalkan. Atau kalau dia dari Korea ada logo halal gym Koreanya enggak. Kalau dari Malaysia, dari Singapura ada Korea enggak. Jadi yang dia lihat adalah logo halal dulu. Kalau anak kita sudah punya kebiasaan itu satu parameter tahap pertumbuhan yang baik. Ya, tapi kalau enggak, itu dulu yang kita dahulukan. Sebelum masalah thayyib. Ya, sebelum masalah thayyib, halal dulu. Biasakan anak dengan halal. Nah, biasakan berikan makanan yang halal kepada anak-anak kita. Ya. Dulu kita, saya kira keluarga kita secara umum mungkin jarang jajan. Karena orang tua kita suka buat makanan-makanan di rumah kita dulu. Mungkin suka buat kue, suka buat ini, dan seterusnya. Nah, sebagian keluarga hari ini ada yang mulai males kreatif membuat sesuatu di dalam rumah. Akhirnya anak jajan keluar. Nah, jajan keluar itu kan 5P itu. Pengawet, perasa, penguat, ya, dan seterusnya. Yang itu dampaknya besar. Bahkan bisa mengubah kondisi jiwa seseorang juga menurut pakar di UI. Nah, ketika Nabi memberikan makanan yang baik. Menjadi ayah, menjadi bunda dalam rumah, apalagi di situasi COVID-19 ini mendorong kepada kita untuk kreatif, memberikan makanan-makanan sehingga anak itu nggak punya inspirasi lagi buat jajan. Kenapa? Udah kenyang di rumah. Ya. Bukan kenyang dengan makan, anak-anak itu bukan makanannya, tapi cemilan-cemilannya itu. Nah, berikutnya yang keenam, Nabi terbiasa khususnya yang sudah pasti menjadi pola hidup Nabi itu adalah di waktu malam, ya. Di waktu malam, ba'da sholat Isya itu Nabi berkumpul sama istrinya dan keluarganya. Jadi sesibuk-sibuknya kita, biasakanlah di waktu malam berkumpul. Ya. Makan, kalau disebut makan bersama itu nggak harus makan besar, enggak. Tapi yang penting berkumpulnya itu. Saya pernah makan malam di sebuah tempat sama keluarga. Di samping saya ada satu meja yang kemudian ada orang tua bawa 2 anak laki-laki, udah besar-besar. 4 orang ya. Tapi masing-masing bawa handphone gitu. Ya. Jadi menunggu pesanan makanan itu saya lihat mereka udah datang lebih dulu. Nggak ada diskusi. Ya, pokoknya masing-masing sibuk dengan handphone. Yang 2 anak laki-laki udah pasti main game. Yang satu baca ini, saya baca ini. Saya bilang dalam hati lah maksudnya. Jadi judulnya kan makan bersama itu. Fisiknya bersama. Tapi jiwanya nggak bersama. Nah ini persoalan nih, jiwanya nggak bersama. Kita sedang mempengaruhi jiwa. Momen-momen seperti itu mahal. Ya. Kenapa nggak sebentar aja tinggalkan dulu handphone? Ya, kita bisa saling menyuapi, kan gitu. Kita suapi anak kita meskipun udah besar itu bekas. Kita suapi istri kita, itu contoh teladan bagi anak di depan kita. Kan Nabi bilang, suapanmu ke mulut istrimu dalam kondisi istri kita sehat tentunya. Itu bernilai sedekah. Coba siapa para ayah yang setahun terakhir pernah sekali saja nyuapin istrinya, jamaah ini? Ada nggak? Nah, ini tawadu. Jadi suapi istri kita, bagi di depan anak kita, itu pelajaran besar. Pelajaran dari Nabi, juga ada bekas kepada Rasul SAW. Ada bekas kepada anak-anak kita. Ketika kita berangkat ke Bandung
di dalam satu kotak namanya mobil gitu ya. Itu kita ngobrol, karena waktu-waktu itu mahal itu. 2 jam, 3 jam ke Bandung itu, kita bisa ngobrol, kita bisa berdiskusi dengan anak-anak kita, itu mahal. Ya. Maka kita harus ciptakan satu kondisi kepada anak-anak kita, nak, betapapun engkau sibuk dengan teman-temanmu di sosial media dan seterusnya, engkau harus sadari bahwa yang paling mencintaimu itu adalah keluarga. Sejak kecil kita dorong anak-anak kita untuk selalu dahulukan keluarga. Selalu dahulukan keluarga dari temannya. Nah, ini penting. Ya. Jadi makan bersama ini dalam konteks apa? Ciptakan satu momen-momen khusus kepada anak-anak kita itu. Nah, itu cara yang kedua tadi, menanamkan kegembiraan pada anak ketika bersama kedua orang tuanya. Ya. Jadi kita berusaha lah ya, bersama-sama agar bagaimana anak-anak itu rindu ketika ada kita. Jangan sampai kalau kita pulang anak-anak kecewa. Aduh, kok ayah pulang sih? Udah ayah lama-lama aja kerjanya, nggak usah pulang-pulang, kan gitu kan? Yang penting makan tetap ada kan gitu kan? Itu kita sedih lah, gagal. Tapi kalau kemudian kita lama pulang di telepon, kok nggak pulang-pulang sih? Nah, itu berarti anak itu sudah mulai ada bekas-bekas baik dari kita. Dia rindu bekas-bekas baik itu ingin didapatkan lagi. Ya. Nah, yang ketiga, mengadakan perlombaan dan memberikan hadiah bagi pemenang. Jadi memberikan hadiah itu dilakukan Nabi. Melakukan perlombaan itu pun dilakukan oleh Nabi. Ya. Misalkan perlombaan itu dilakukan dalam bentuk tebak-tebakan. Nabi itu senang bercanda, tapi canda ilmiah, bernas, mengembangkan nalaria, itu Nabi. Makanya sahabat-sahabat muda itu kan cerdas-cerdas semuanya. Ya, karena dari kecil tuh pertanyaannya bukan 1 tambah 2, bukan 4 tambah 176 berapa, bukan sekedar itu bahkan pertanyaan. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang membangun nalaria. Nah, jumlah total ayat surat Al-Ikhlas ditambah total surat An-Nisa itu berapa misalkan begitu. Jadi pertanyaannya itu sesuai dengan kehidupan. Kehidupan itu memang ya itu kehidupan. Apalagi ilmu matematika itu ilmu wajib, ilmu dasar. Ya, ilmu dasar. Saya banyak ketemu para penghafal Quran kalau ditanya 1/3 tambah 1/4 berapa, nggak ada yang bisa jawab. Ini persoalan. Ya, karena orang yang paham Al-Quran dia pasti matematikanya kuat. Dia pasti cinta dengan ilmu, baik ilmu social sciences maupun natural sciences. Kalau tidak, berarti hafalannya baru sampai tenggorokan, belum masuk ke dalam. Ya. Jadi biasakan kemudian kita mendidik anak-anak kita dengan pengembangan nalaria itu. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan pengembangan intelektual. Ya, sehingga anak-anak itu mulai berpikir, oh, nah kaitkan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjadi satu sumber motivasi, inspirasi dalam mencerdaskan akal mereka. Ya. Misalkan kalau dalam konteks ini Nabi bertanya, sebutkan nama pohon hijau yang daunnya tidak pernah gugur. Ya, yang ada di kota Madinah. Banyak dialog, diskusi dan seterusnya. Ya. Nah, ini kebetulan dalam satu dialog ini Nabi bertanya kepada para ayah yang pada bawa anak waktu itu. Ya. Cuma Nabi nanya nggak langsung kepada anak, jadi kepada yang hadir. Ya. Dan pada saat itu Umar bawa Abdullah ibn Umar. Dan nggak ada yang jawab. Nggak ada yang jawab. Pada saat itu nggak tahu arahnya. Ya, padahal paling mudah. Mungkin sahabat mikirnya nggak semudah itu pertanyaannya. Gitu. Jawabannya. Kayaknya nggak buka pohon kurma kira-kira gitu. Nah Abdullah bin Umar itu dalam hati udah tahu jawabannya pohon kurma. Cuma dia nggak jawab. Nah ketika pulang, dia bilang kepada ayahnya, ayah, kepada Umar, aku sebenarnya tahu jawaban Nabi tadi. Kata Umar, kenapa engkau nggak jawab? Nah kata Abdullah bin Umar, ini namanya adab. Saya nggak jawab karena kulihat Abu Bakar nggak jawab, engkau ayah Umar nggak jawab. Masa saya jawab? Nah, itu kira-kira. Ini berarti adab nih, bicara adab. Bagaimana anak paham posisinya. Orang-orang soleh, ayahnya soleh, nggak jawab pertanyaan Nabi. Masa saya tiba-tiba jawab? Kira-kira. Nah, kata Umar, nggak apa-apa. Ini dalam bab kayak gini, akan antum tahu tanya jawab. Nah, diberikan motivasi anaknya. Ini kan
luar biasa ya, dialog-dialog seperti ini. Kemudian suatu ketika Nabi juga pernah melewati satu jalan, dia lihat anak-anak sedang main. Kemudian Nabi punya ide, sini kata beliau kan. Ini ada Abdullah, Ubaidullah, cucu-cucu Abbas, baris ini, baris. Nah, sekarang aku ada di sini, siapa yang sampai kepadaku terlebih dahulu, maka dia akan mendapatkan hadiah kaza wa kaza. 1, 2, 3, lari. Nah, terjadi perlombaan. Ya kan? Dan dalam riwayat itu disebutkan ada yang Nabi gendong, ada yang kemudian lompat di bahu Nabi, dan seterusnya. Dan Nabi berikan hadiah kepada mereka. Nah, kenapa kemudian perlombaan ini penting? Ya, ini sebenarnya untuk mendidik jiwa manusia bahwa di dunia ini ada kalanya mendapatkan keberuntungan, ada kalanya mendapatkan kerugian. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Sejak kecil dia dibiasakan untuk menerima kekalahan. Yang kedua, tidak terlalu sombong dengan kemenangan. Itu pendidikan perlombaan itu. Ya, jadi nggak selamanya yang namanya perlombaan itu tidak baik. Ya, kadang-kadang ada yang melarang perlombaan, khawatir mengubah niat. Nggak selamanya. Ya, tergantung nanti konteksnya, tujuannya, dan motivasinya. Gitu ya. Baik, itu yang ketiga. Berikutnya yang keempat adalah bagaimana cara kita mempengaruhi jiwa anak dengan terbiasa memotivasi dan mendukung potensi anak. Ya, memotivasi dan mendukung potensi anak. Syekh Muhammad Qutb dalam karyanya Manhajut Tarbiyatil Islamiyah menjelaskan bahwa memberikan hadiah fisik dan psikis itu baik selama tidak berlebihan. Jadi memberikan hadiah itu nggak ada masalah, tapi ada tujuannya, ada kandungannya. Dan hadiah itu nggak sekedar fisik, tapi psikis. Memberikan motivasi, apresiasi, kalimat-kalimat baik itu hadiah. Wujudnya bukan uang, bukan makanan, tapi kadang-kadang itu disepelekan oleh kita. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini kan baru memuji anak-anak kita kalau nilai raportnya 9, 10. Ya, tapi anak kita berhasil hafal surat Al-Ikhlas, bagi kita itu biasa, udah seharusnya itu. Gitu. Tanpa kita sadari effort, usaha anak-anak itu untuk bisa hafal surat Al-Ikhlas itu luar biasa. Ya. Kita ini hari ini nggak hafal Quran, tapi pengen anak-anak kita hafal Quran. Gitu. Ya. Kita nggak mau tahu betapa sulitnya hafal Quran, nggak punya empati dengan anak-anak kita. Ya. Padahal kita saja tidak hafal Quran dan mungkin nggak siap untuk menghafal Quran. Sehingga kita paksa anak-anak kita, tidak kita berikan motivasi. Ya. Sehingga anak-anak itu tidak bahagia bersama Al-Quran. Kalaupun dia hafal Quran, ini keinginan emak saya ini yang hafal Quran. Makanya saya hafal Quran untuk membahagiakan orang tua saya. Tapi dianya nggak bahagia, itu persoalan nanti. Jadi daripada anak itu hafal Quran, lebih baik dia bahagia menghafal Quran. Karena kalau sudah bahagia itu bicaranya konsistensi dalam jangka panjang. Bukan sekedar capaian, sudah hafal. Gitu ya. Berikutnya, bagaimana cara sahabat memotivasi, mencontoh Nabi. Suatu ketika, Umar pernah bertanya kepada anak-anak, siapa di antara kalian yang tahu makna Quran surat Al-Baqarah ayat 266? Ini menunjukkan pertanyaan ini bahwa anak-anak dulu dididik bukan saja hafal Quran, tapi hafal dengan tadabbur, dengan terbiasa memahami. Karena anak hafal Quran itu tidak langsung otomatis anak itu jadi anak baik. Akhlaknya baik, akalnya cerdas, enggak otomatis. Karena itu dibutuhkan pola pendekatan mendidik anak dengan Al-Quran dengan tadabbur minimal. Itu minimal. Apalagi kita bagi orang Indonesia ini. Ya. Agar anak itu mendapatkan pelajaran. Nah pada saat itu Umar bertanya kepada para anak-anak, nggak ada yang jawab. Karena nggak tahu. Tapi kemudian Abdullah ibn Abbas, sosok yang pernah didoakan oleh Nabi ini, dengan doa yang juga memotivasi ya. Bunyi doanya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah ibn Abbas ini faqih dalam beragama, alim dalam mentakwilkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Al-Quran itu sebagian ayatnya memang perlu ditakwil.
Maka kemudian kata Abdullah ibn Abbas, ya Amirul Mukminin, dalam hatiku ada pengertian dalam masalah itu. Nah, kata Umar, ya gulam, jangan sampai engkau tidak sampaikan kepadaku. Sampaikan. Nah, itu kalimat motivasi dan paksaan daripada Umar supaya anak-anak itu berani menyampaikan pendapat. Nah, ini satu model pendidikan bagaimana anak-anak itu kita biasakan untuk terbiasa menarasikan, memparafrasekan, menyampaikan, mengkomunikasikan apa yang dia pahami di forum. Itu pelajaran. Saya pribadi banyak menemukan ya, beberapa mahasiswa S1 misalkan di kelas itu kalau saya sampaikan sesuatu, saya minta dia mengulangi-ulang, itu banyak yang jawabannya, ya saya ngerti Ustaz, tapi saya nggak bisa menyampaikannya. Nah, itu persoalan. Saya bilang kalau antum ngerti tapi nggak bisa menyampaikan, nggak bisa lulus. Kalau ujian akhir kan dikasih soal, dia bilang saya ngerti nih jawabannya, tapi saya nggak bisa menyampaikannya, gitu kan? Nggak lulus dia kan, gitu. Nggak bisa menyampaikan. Makanya di rumah itu saya biasakan ya, ketika tadabbur gitu ya, kita nggak usah banyak bicara kalau dalam forum itu. Anak itu biasakan banyak. Dia anak suruh baca, setelah itu anak suruh ambil pelajaran. Apa pelajaran yang bisa diambil dari bacaannya? Membiasakan anak memahami apa yang dia baca. Dan itu akan mempengaruhi jiwanya sendiri. Juga dari Ibn Abidin, ya ini sosok ulama besar di masa lalu, ketika dia melihat anak-anaknya ini senang dengan bacaan buku, dibelikan oleh Ibn Abidin anak-anaknya buku-buku baru maupun buku-buku lama peninggalan dari keluarganya yang anaknya suka, yang dibutuhkan. Ini kita ciptakan anak senang membaca, itu penting, Pak. Ya, caranya gimana? Ada ini, supaya anak senang baca. Caranya TV dimatikan, Pak. Dan gadget dibatasi. Katakan gadget batasi 10 menit sehari. Televisi batasi, katakan 1 jam sehari. Nah, itu aja caranya. Kemudian siapkan perpustakaan mini. Minta anak-anak pilih buku yang dia sukai. Literasi itu harus kita kembangkan. Harus kita kondisikan. Kalau nggak gitu, nggak bisa, Pak. Dan anak-anak itu harus dibiasakan membaca sejak awal. Nanti insya Allah itu buahnya banyak. Dia akan senang menulis. Dia akan senang menyampaikan pendapatnya. Dan itu baik. Di era modern ini, pasca misalkan anak kita murojaah hafalan Quran, coba minta dia tulis ya hasil-hasil tadaburnya di WordPress atau di Blogspot. Ya. Jadi dia tulis di internet apa hasil-hasil tadabur dia. Ala kulli hal ini sampai jam berapa? Udah selesai? Kalau masih ada, ini masih banyak soalnya. Mungkin dialog saja, dialog. Kalau ada pertanyaan dari antum, ya saya persilahkan. Ada yang mau ditanyakan dari jamaah? Kita dialog, diskusi. Persilahkan. Ya. Antum mau bertanya ini? Oke. Oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pertanyaan yang paling sering muncul ya. Paling sering muncul. Ini sebenarnya slide saya masih panjang ya, tapi kita sampai poin 4 tadi ya. Jadi pertanyaannya adalah tadi, kalau saya sudah terlanjur tidak dekat dengan anak, itu gimana caranya? Ya, atau apa yang harus saya lakukan dan seterusnya. Itu banyak sekali pertanyaan seperti ini, Pak. Terus terang banyak bertanya. Dan biasanya saya selalu jawabnya begini saja. Anak kita itu selama masih hidup, dia manusia, yakinlah perubahan itu sebuah kepastian. Ya. Ya, karena yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Jangankan anak kita, ya, Umar ibn al-Khattab saja radhiyallahu ta'ala masuk Islam, Pak, umur 27 tahun. Anak kita mungkin umurnya belum 27 kan? Umar aja bisa berubah dari yang jahil jadi alim ketika jiwanya tersentuh dengan pemahaman dari ayat-ayat yang dibaca oleh adiknya Fatimah.
Kan begitu. Abu Sufyan umur 55 tahun Pak masuk Islam. Anak kita belum umur 55, masih muda ya. Mungkin bahkan belum 20 tahun. Abu Sufyan saja bisa berubah. Khalid bin Al-Walid Pak. Ya, Umar udah masuk Islam duluan, 27 tahun. Khalid bin Al-Walid nanti. Ya, 13 20 sekitar umur 47 tahun Khalid bin Al-Walid itu masuk Islam. Ya. Khalid bin Al-Walid bisa masuk Islam padahal berapa ratus muslim yang sudah dibunuh oleh Khalid bin Al-Walid, minimal dilukai oleh Khalid bin Al-Walid. Tapi berhasil masuk Islam. Jadi itu kan saya biasanya jawab begitu. Artinya tidak ada kata terlambat. Ya. Ketika anak kita hari ini tidak dekat dengan kita, bukan berarti selamanya tidak akan bisa dekat dengan kita. Semua bisa diubah. Caranya bagaimana? Ya, yang saya sampaikan ini, ya ini sharing-sharing saja semuanya. Caranya adalah terbuka sama anak-anak kita. Ambil momen-momen khusus bicara dengan dia. Nah, kira-kira momen pertaubatan. Nah, Abi mohon maaf. Selama ini mungkin Abi salah. Mendidikmu dengan keras, mendidikmu dengan marah-marah, tidak pernah memberimu hadiah, sehingga engkau tidak dekat dengan ayah. Ya, ayah keliru itu salah. Ayah ingin memperbaiki. Ya, ya. Ananda mau nggak? Itu bukan kalimat kekalahan Pak, kalimat itu. Itu kalimat baik sekali. Karena nanti anak ini ketika dia keras, dia teringat dengan seorang ayahnya yang dulu keras tapi kemudian meminta maaf kepada anaknya. Dan itu sifat kesatria luar biasa. Nah ini biasanya digunakan dalam konteks ketika anak kita sudah kuliah. Anak kuliah itu nggak bisa lagi di apa namanya seperti anak SD SMP pokoknya itu kalau anak SD itu kan nggak ada ya. Jadi dia semacam dipenjara oleh rumah kalau anak SD. Kalau anak kuliah itu bukan lagi sudah diberikan kepercayaan, dia sudah diberikan kepercayaan penuh. Ya. Yang kalau dia nggak suka sama kita bahkan dia bisa keluar dari rumah kita. Ya. Dia bisa mandiri di luar rumah sendiri. Ya, meskipun itu kondisi yang sudah luar biasa. Nah karena itu bangunlah perbincangan dari hati ke hati. Dan mulai lagi dari awal, nggak ada masalah. Tahapannya dimulai dari awal. Jadi yang namanya mengubah jiwa anak kan itu sama saja dengan berdakwah. Jadi ini sebenarnya konsepnya sama. Ustadz kalau saya pengen dakwah sama orang tua saya, istri pengen dakwah sama suami pengen dakwah sama anak. Nah sama juga orang tua pengen dakwah sama anak. Ya. Bagaimana caranya? Caranya buka jalan dulu. Karena mengubah jiwa manusia, mendidik, berdakwah itu menyampaikan sesuatu yang baik. Sebelum disampaikan, dibuka dulu jiwanya. Dan membuka jiwanya, ditazkiyah dulu. Lihat Quran surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Allah katakan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi." Ya, cara Rasul mengubah orang-orang jahiliyah menjadi sosok yang berilmu adalah pertama menarik hati mereka dengan bacaan Al-Quran. Bukan berarti kita harus membaca Al-Quran, enggak. Dalam konteks kehidupan Nabi, orang-orang Arab dulu itu senang bersyair, pintar bersyair. Jadi kalau Nabi dakwah dengan kalimat yang biasa-biasa saja, orang Arab nggak tertarik. Orang biasanya sudah terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang terbaik. Tapi begitu dibacakan ayat-ayat Quran, ya tilawah Quran, banyak yang tertarik. Kalaupun nggak tertarik, lebih kepada karena mereka punya hati yang buruk saja. Karena kalimatnya indah. Umar saja, ya. Jadi minimal orang-orang dulu minimal terdiam gitu, dengerin bacaan Quran itu karena kagum. Ada yang kemudian sakau, malam-malam pengen dengerin lagi sahabat baca sambil ngintip-ngintip dari balik tembok. Dan tidak sedikit yang kemudian masuk Islam seperti Umar tadi. Itu karena kefahaman ayat itu dia masuk Islam. Ya. Nah karena itu kemudian dibuat anak itu tertarik dulu. Setelah dia tertarik, wa yuzakkihim, disucikan jiwanya.
Dan ketika kita mensucikan jiwa kita, jiwa dia pun akan tersucikan, insya Allah. Baru setelah itu proses pendidikan dimulai. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Maka perubahan itu terjadi. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya. Saya kira demikian. Ada yang lain? Chat. Bismillah. Ya. Oh, ada 4 ya. Bentar. Yang pertama tadi saya kelihatan ada daring tadi ya. Untuk anak kan daring aja nggak mungkin 10 menit pegang HP Ustadz. Gimana kira-kira ya jadinya? Baik. Yang saya maksud 10 menit tadi ini program individu anak ini. Apa program individu anak? Pak, anak-anak kita di rumah minta main game nggak? Minta main game nggak? Minta kan? Minta kan? Kalau saya pribadi, saya berikan anak saya game. Karena kalau saya tidak berikan dia game, ketika dia ngumpul sama anak-anak lain, perbincangan anak-anak itu apa, Pak? Ya game kan? Perbincangan anak-anak itu game. Kalau anak kita nggak mengerti game, maka dia nggak bisa ngobrol dengan teman-temannya, dia teralienisasi nanti. Dan itu persoalan psikologi sendiri. Tapi memberikan game kepada anak kita itu juga berpotensi perubahan emosi, perubahan fokus, dan seterusnya. Maka saya selalu menganut cara pandang wasati, tengah-tengah. Nah, kata 10 menit itu adalah sharing saja dari yang saya lakukan di rumah. Jadi anak-anak saya itu, ya tidak semua anak saya suka game. Ada satu anak suka game, sehari kita sepakat. Tapi yang penting dibuat kesepakatan dulu, itu penting. Bukan peraturan kita saja. Segala sesuatu itu harus disepakati dengan anak kita. Nah, diberikan 10 menit ya. Ya. Katakan jangan 10 menit dulu kalau kita mau target 10 menit. 5 menit ya. Dia bilang 20 menit. Nanti cari jalan tengah, 10 menit. Sepakat? Sepakat. Udah, anak-anak itu paling bersih, Pak, saya temukan. Yang paling taat sama aturan itu anak-anak. Selama disepakati bersama. Jadi kalau kita bilang 10 menit, 10 menit. Dan itu selama ini berjalan baik. 10 menit ya. Kalau dia ternyata main lebih dari 10 menit, 12 menit katakan. 2 menit itu ditambahkan dikurangin besoknya. Jadi besoknya tinggal berapa menit? 8 menit. Apakah anak saya marah-marah? Enggak, Pak. Jadi dari sini saya belajar anak-anak itu paling bertanggung jawab, Pak, dengan kesepakatan. Yang penting kesepakatan. Yang penting. Ya. Yang penting sepakat. Jadi yang saya maksud 10 menit tadi agenda pribadi anak. Adapun agenda pribadi sekolah ini harus dengan pendampingan, Pak. Ya. Saya buat sekolah adab itu memang setiap hari kita sejak bulan Maret itu nggak offline lagi. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 8 itu anak-anak via daring 2 jam. Ya, 2 jam. Tapi di situ kita tegakkan adab. Zoom ini nggak bisa chatting, dia tidak bisa saling kirim gambar, nggak bisa coret-coret, nggak bisa share screen. Ya, jadi betul-betul dia fokus sama gurunya. Kemudian antara pukul 8 sampai pukul 12, anak-anak itu kita jadwalkan murojaah dan ziyadah mandiri dengan gurunya, tergantung nanti dari jam-jamnya. Nah, itu juga penggunaan gadget. Artinya penggunaan gadget yang terformalisasikan ini penggunaan gadget yang terprogram. Karena itu gadget itu digunakan sesuai programnya dengan monitor daripada dan evaluasi daripada kedua orang tua. Tidak bisa lepas. Jangan sampai atas nama gadget kita tahunya jamnya ini dia pegang gadget, tapi yang namanya anak lebih pintar dari orang tua pasti itu. Ya, dia akan ternyata sembunyi-sembunyi main industri itu lepas dari pengawasan. Ya. Baik, itu jawaban saya ya. Berikutnya pertanyaan yang kedua, Ustadz, kalau mendidik cucu sama juga dengan anak? Sama. Dan dibuat kesepakatan antara kakek sama orang tua. Nah, termasuk bagi orang tua ketika, mohon maaf ya, saya pribadi belum pernah nitipin anak sama orang tua, kecuali pas mau naik haji. Gitu ya. Tapi kalaupun saya titipkan kepada orang tua saya, itu ada kesepakatan antara saya dengan orang tua. Karena orang tua perlu dengar model pembinaan apa yang engkau terapkan sama anak kan gitu. Nah itu minta diteruskan. Kita minta tolong sama orang tua kita, Mak, tolong diteruskan yang ini ya.
Kita minta tolong. Udah mak kita mau ngurus anak kita pas naik haji kan udah luar biasa. Nah, sampaikan, mak, yang poin-poin ini, prinsip-prinsip ini mohon dijaga mak ya, buat anak ini. Bukan kita ngajarin mak kita, tapi memang itu kesepakatan kita sama anak yang mudah-mudahan bisa diteruskan oleh orang tua. Jadi sama, tapi butuh kesepakatan. Berikutnya, mohon arahani Ustaz terkait pembuatan kurikulum untuk anak-anak sesuai syariat Islam, sesuai turun Rasul, supaya ada gambaran bagi orang tua dalam mendidik anandanya. Syukur Ustaz. Ini bisa saya jawab, tapi nggak bisa dijawab singkat ya. Jadi bagaimana cara menjawabnya nih? Ini harus panjang nih jawabannya. Nanti materi tersendiri saja, atau bisa cari di YouTube video saya. Misalkan kurikulum sekolah adab, coba cari di sana. Di situ saya kira nanti Ibu Asri Ilmiati bisa membaca bagaimana cara membangun kurikulum sekolah. Jadi jangan fokus pada sekolah adabnya ya. Kalau Ibu bisa membuat kurikulum itu di rumah, pakai. Karena saya buat kurikulum sekolah adab itu, ya kurikulum referensi untuk sekolah model. Siapapun sekolah tinggal silakan pakai kurikulum itu. Ya. Termasuk di rumah, karena rumah itu juga institusi pendidikan. Baik, berikutnya izin bertanya, mohon penjelasan bagaimana cara menjawab setiap pertanyaan anak kita yang masih belum akil balik dengan pertanyaan detail tentang wujud Allah. Sementara kita tidak mampu menjawab secara tuntas. Jazakallah Ustaz. Tidak mampu menjawab bukan berarti tidak menjawab. Dan Allah itu abstrak dari perspektif anak-anak. Susah dicerna. Karena itu, kenalkan bahwa Allah itu baik, Allah itu indah, Allah itu maha kuat, Allah itu mencintai, Allah itu selalu bersama kita. Hadirkan itu. Jangan hadirkan Allah itu dia marah, memberikan azab. Allah jangan itu yang sampaikan kepada anak. Bukan itu yang prioritas maksudnya. Sampaikan Allah itu senang. Ya. Jadi suatu ketika dulu ada orang soleh, ya, seorang paman dengan ponakannya. Paman ini alim, ya, seorang ahli ibadah, ulama. Kemudian ketika sama ponakannya dia kasih ilmu. Nah, mau nggak engkau dekat sama Allah? Mau paman? Nah, sekarang engkau biasakan ya kebiasaan ini. Setiap sebelum tidur engkau baca. Nah, baca itu udah bahasa Arab. Kalau kita kira-kira baca bahasa Indonesia, gitu ya. Baca bahasa Arab. Apa bacaannya? Allahuma'i. Allah bersamaku. Allah melihatku. Allah mengawasiku. Baca 3 kali. Allah. Jadi sebelum tidur dia baca itu. Allah bersamaku. Allah mengawasiku. Allah melihatku. Allah bersamaku, Allah melihat, Allah mengawasiku, Allah melihat. Diulangi 3 kali. Seminggu ketemu paman lagi. Bagaimana? Udah dilakukan? Udah paman. Nah, sekarang tambahkan jadi 7 kali. Ketemu lagi nanti 20 kali. Baca. Dan ternyata itu membekas bagi si anak ini. Anak itu begitu dekat dengan Allah. Kenapa? Dia selalu bangun hubungan kepada Allah. Nah, ini nanti dikaji lebih dalam tema bagaimana menanamkan iman sama anak-anak kita. Ya. Misalkan ketika hujan, ya, ketika hujan ini bagus. Ketika hujan itu kan terjadi, Allah Subhanahu Wa Taala firmankan ya dalam masalah hujan itu, was-samaa'i dzatir raja. Langit itu ketika menurunkan hujan, terjemahan Al-Qur'annya. Kalimatnya sebenarnya bukan itu kan. Kalimat kosakatanya kan was-samaa'i dzatir raja'i. Langit itu ketika mengembalikan, kira-kira makna etimologi. Tapi kan diterjemahkan ketika menurunkan air hujan. Kenapa diterjemahkan menurunkan air hujan? Padahal mengembalikan. Ini pelajaran sains sebenarnya. Bisa didialogkan sama anak kita ketika tadabbur ayat. Ya kita di sekolah adab tuh ada ada buku panduan tadabbur Al-Qur'an. Itu ditulis oleh Syekh Ali Ahmadi. Ya. Nah, ini buku tadabbur ini disusun dengan satu disertasi dari seorang dokter di Mesir. Ya, ya nanti kapan-kapan saya cerita tentang kitab ini. Intinya adalah kita biasakan tadabbur gitu ya dengan Al-Qur'an itu. Jadi ketika hujan itu kan terjadi berawal dari proses penguapan. Bagaimana dengan keadilan Allah
menguapkan air dari lautan lebih banyak daripada daratan. Ya, 60% air hujan itu berasal dari laut. Tapi 60% dikembalikan air itu ke daratan, bukan ke lautan. Padahal lautan itu 70% dibandingkan daratan kan. Sebagaimana albir dibandingkan albar itu kurang lebih 70% banding 30%. Masya Allah tabarakallah. Maka ketika air itu diuapkan ke atas, kita tanya, diturunkan hujan, berarti dia mengembalikan. Kenapa dikembalikan? Karena ada penguapan. Kenapa dikembalikan ke bumi lebih banyak daripada ke daratan daripada ke lautan? Untuk membasahi daratan. Kalau daratan basah, apa yang terjadi? Tumbuh-tumbuhan muncul. Tumbuh-tumbuhan muncul, makanan bagi siapa? Bagi manusia dan bagi binatang. Binatang jadi punya air susu juga buat manusia. Maka kita bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Sampaikan pelajaran Nabi bahwa di antara tempat yang terbaik makbul doa adalah ketika hujan dan di bawah air hujan. Makanya Nabi kalau hujan nggak seperti kucing yang ketakutan air. Nabi kalau kayak hujan bahkan sengaja membasahi sebagian jasadnya dengan air hujan. Karena hujan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ada banyak lagi cara-cara bagaimana mendekatkan anak kepada Tuhannya bernama Allah. Ya. Yang saya sebutkan tadi baru mungkin sebagian. Ini perlu sesi khusus. Ya. Baik, bagaimana caranya mengendalikan anak-anak kecil yang bercanda di masjid? Anak-anak itu bercanda di masjid karena nggak ada guru. Karena kita semua meninggalkan posisi kita sebagai guru. Ya, kita ini ke masjid untuk diri kita saja. Padahal sesuatu yang akan mengalir kepada kita itu adalah jariah ilmu. Maka mari kita sempatkan. Masjid-masjid pun harus punya program. Ya, kita kan dulu punya diniyah, program-program diniyah. Dulu kalau saya di Medan itu ada diniyah. Itu umum tuh. Kalau Jamiatul Wasliyah ada diniyah, PUI ada diniyah takmiliyah awaliyah, di Majalengka itu anak-anak itu punya program di masjid itu. Ya, program diniyah, program di luar sekolah. Ya kan gitu. Nah, di program diniyah itu anak-anak diajarkan tentang bagaimana adab, ya, di masjid seperti apa. Itu perlu pendidikan. Dan mendidik itu tidak sekedar memberikan hukuman dan peringatan, dia perlu sesi-sesi pengadaban. Nah, karena itu kenapa sih ada orang ketika muda dia rajin ngajarin Quran, udah tua dia juga tetap rajin ngajarin Quran. Dulu dia belum punya pekerjaan apa-apa, dia rajin baca Al-Quran. Sekarang dia udah jadi direktur, pun rajin ngajarin anak-anak ngafalin Quran. Itu karena Nabi itu kan mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu bukan direktur. Sebaik-baik kalian itu yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Dan anak itu, ya kurikulum paling mudah ngumpulin anak-anak itu ya Quran. Ngumpulin anak-anak. Bacakan Quran, bacakan kisah-kisah. Masya Allah. Sebagian isi Quran itu kan kisah. Kisah itu sesuatu yang pernah terjadi benar. Baik masa lalu maupun akan datang. Tapi karena kita nggak dekat dengan Quran, begitu kita kumpulin anak-anak, kita bacakan dongeng, Pak. Fabel. Si kancil mencuri timun. Kan? Bagi saya ini mematikan nalaria. Kenapa? Kancil itu nggak pernah mencuri timun. Kucing nggak pernah mencuri ikan, Pak. Ada nggak kucing mencuri ikan? Nggak ada. Karena mencuri itu sifat manusia. Kucing jadi terhormat karena dia dimanusiakan. Ya. Yang namanya kucing, dia suka sama ikan. Itu masalahnya. Kalau ada ikan, ya dia ngambil. Ada nggak kambing? Jadi kambing makan rumput tetangga yang lebih hijau, gitu kan? Ya itu biasa, kambing tuh suka sama rumput hijau. Tapi kalau kita makan rumput tetangga, nah itu baru persoalan kalau kita. Gitu. Ya, nggak ada masalah. Artinya begini, mengubah jiwa manusia nggak tiba-tiba. Nggak ada anak tiba-tiba jadi baik, itu nggak ada. Makanya proses pendidikan itu panjang. Nah, dalam konteks sholat ya misalkan, jangankan kita yang bukan bapaknya kan, atau bukan bapaknya beliau kan,
Bapaknya saja diperintahkan dalam Al-Quran itu apa? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kan begitu firman-Nya. Perintahkanlah keluargamu sholat dan bersabar ya dalam memerintahkan mereka. Wastabir 'alaiha ini penting dikaji, Pak. Ini menunjukkan ngajarin anak sholat dengan baik itu enggak sebentar. Butuh kesabaran, Pak. Ya. Kalau dulu di zaman Nabi ngajarin sholat itu mulai umur 7 tahun. Kita nggak bisa mulai umur 7 tahun. Mulai secepat mungkin kita ajar. Ya. Dan itu butuh proses panjang. Adab itu nggak pelajaran 1 SKS. Pelajaran panjang. Jadi mengingatkan itu baik, nggak salah. Tapi dia harus punya kurikulum terencana. Nah, masjid ini kan sejak zaman dulu selalu melahirkan ulama-ulama dari masjid itu. Bahkan ada di antara guru kami yang mengingatkan, sebenarnya kekurangan ulama itu hari ini kenapa? Ketika pendidikan itu dilepaskan dari masjid, pindah ke bangku-bangku sekolah. Nggak ketemu lagi masjid. Kan gitu sebenarnya. Maka dari masjid inilah harus lahir ulama. Kalau dia udah jadi ulama, dia mau jadi pemimpin baik. Jadi saintis baik. Jadi polisi, jadi militer, polisi militer yang baik. Awalnya ulama. Ulama itu bukan tukang ceramah. Beda, tukang ceramah motivator juga tukang ceramah. Ulama itu orang yang berilmu dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ulama. Ya. Jangan sampai anak kita jadi saintis dulu, baru belajar jadi ulama. Terlambat. Jangan sampai jadi militer dulu, jadi polisi dulu, baru belajar jadi ulama. Terlambat. Jadi apalagi kalau kita punya anak-anak soleh, IQ-nya cerdas, jadikan dia ulama. Ketika dia jadi ulama, mau jadi posisi apapun, dia mudah nanti. Nah karena itu, mengingatkan baik, menterapi juga baik. Ya, misalkan tadi saya singgung di awal, diselang-seling Pak. Anak-anak itu jangan biarkan, kan itu pengkondisian. Yang namanya sekolah di masjid seperti ini kan sekolah juga. Kita harus mengkondisikan environment. Ya. Dengan menselang-seling bapak anak. Ya. Nah, kemudian juga ciptakan kurikulum di masjid buat anak-anak. Dengan kurikulum yang disukai oleh anak-anak. Berkisah itu mulai dari anak-anak sampai orang tua aja senang dengan berkisah. Dan seterusnya. Jadi ini butuh kurikulum. Baik kurikulum yang terformalisasikan maupun hidden kurikulum. Ya. Tapi harus direncanakan. Rumah yang nggak punya kurikulum, yaitu kurikulum juga, Pak. Yaitu kurikulum tanpa kurikulum. Tiba-tiba anak kita tambah besar aja. Gitu. Ya. Baik. Satu lagi ya, ini banyak sekali pertanyaannya. Yang mana ya? Mohon penjelasan bagaimana. Oke. Saya ada anak asuh perempuan, sudah kelas 1 SMP sekarang. Saya sudah mulai pinjamkan HP sejak dia butuh untuk belajar. Bagaimana cara membuat kesepakatan dengan anak karena saya lihat dia sudah mulai kecanduan HP, malah mulai berkenalan dengan lawan jenis. Bagaimana cara mengontrolnya? Nah, jelas. Dan ini bukan masalah ibu saja. Semua anak, kalau dia sudah pegang handphone, anak itu belum rusdan. Ya. Anak itu belum dalam kondisi yang mentalnya stabil. Rusdan itu, jadi boleh saja kita berikan anak kita handphone 100%. Kalau anak kita sudah pada konteks, pada capaian rusdan. Yang dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, dan seterusnya. Tapi kadang-kadang baik dan tidak baik bagi dia, belum tentu baik, tidak baik menurut kacamata pendidikan. Karena itu, bahkan saya dalam satu institusi pendidikan yang saya diminta untuk merevitalisasi pendidikan itu, pondok pesantren, atas nama luring ini, ternyata kiainya memberikan handphone kepada para santri sejak bulan Maret. Dan ketika saya diminta revitalisasi, saya temukan, saya sidak, para santri itu pegang handphone semuanya di ujung-ujung tempat gitu, tanpa kita tahu dia mau ngapain. Maka saya tanya kepada kiai, jadwal pembelajaran jam berapa pakai handphone? Ada tugas Ustaz dari guru, tapi mengerjakannya terserah santri. Persoalan saya bilang. Ya. Gampang yang namanya pesantren itu. Sepakati waktu jam 9 sampai jam 10, waktunya mengerjakan tugas dari sekolah yang butuh handphone. Kumpulkan semua anak-anak, kasih handphone.
Jam 9 sampai jam 10. Selepas itu handphone kumpulin lagi. Sesuai maksud awalnya, tujuan handphone itu untuk pembelajaran daring. Kalau tujuannya sudah tercapai di waktu yang apa, kembalikan lagi. Kalau enggak, uncontrol. Itu langkah pertama yang saya lakukan di pondok pesantren. Langkah kedua, saya katakan yang namanya pondok pesantren, anak ini 24 jam di sini. Kenapa harus pakai daring? Gurunya saja didatangkan ke sini. Buat satu kelas. Siap Ustaz, siap lakukan. Jadi kerjakan. Selesai masalah. Orang tua paham. Gitu kan. Nah kadang-kadang kita jadi lupa dengan hakikat pendidikan itu karena ada daring ini. Padahal setelah saya cek, ternyata daring yang dimaksud itu bukan daring yang saya anggap seperti ini nih, dengan Zoom, ngobrol guru dengan tidak. Enggak, ternyata daringnya itu, ya saya nggak usah cerita lah. Daring menurut masyarakat di pesantren itu bukan daring yang seperti ini. Bukan ini saya bilang daring, efektivitasnya cuma 30%. Gitu kan. Nah jadi dalam hal ini, daring yang kita maksud adalah daring yang memang bertemu wajah guru sama murid seperti ini, hanya saja medianya teknologi. Kapan waktunya? Nah tadi saya sharing di sekolah adab yang saya bangun kelas 6 sampai kelas 1 itu sampai jam 6 sampai jam 8. Memang daring, anak-anak seperti ini by Zoom. Setelah selesai, ya selesai, nggak ada lagi pakai gadget. Dan guru melihat terus bagaimana anak-anak, tidak ada yang videonya tidak ditampilkan, semua ditampilkan, dia lihat dan seterusnya. Gitu. Jadi segera sebelum anak kita hilang, Bapak Ibu, ditelan zaman. Anak ini nanti nonton drakor, anak ini nanti main game, anak ini nanti tergiur dengan janji-janji palsu laki-laki yang pintar berkata-kata. Luar biasa, pengobatannya mahal. Kalau di luar negeri hal-hal kayak gini ini disikapi dengan serius ya. Ada istilah sampai no mobile phobia. Dan itu ada terapinya. Terapi ujungnya uang tuh. Itu terapinya dan mahal tuh. Di Inggris tuh terapi anak kecanduan gadget itu mahal. Ya, kita bukan bicara negeri Cina. Cina itu sampai ada pasukan khusus tuh. Menculik anak-anak yang udah kecanduan games ya. Dimasukkan ke barak. Itu bergetar tangan anak-anak itu. Nggak bisa dia nggak main game. Tapi 3 bulan diterapi di barak-barak militer Cina. Dia baru bisa nangis. Setelah 3 bulan baru bisa nangis. Oh iya ya, ternyata saya selama ini gara-gara main game nolak orang tua saya untuk belikan ini, saya nggak pernah ingat orang tua. Akhirnya dia sadar. Setelah sakau, memang mental anak itu jadi berubah mentalnya dengan games itu. Nah, makanya bukan berarti kita membenci game sama sekali, tapi juga jangan membiarkan anak kita hilang di makan zaman. Karena itu butuh kurikulum, butuh perencanaan. Ya. Demikian ya, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Sungguh berlelah-lelah mendidik anak kita hari ini, insya Allah kita akan tuai kebahagiaan di akhir. Menangis di usia muda, insya Allah kita akan bahagia di usia akhir. Dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi anak-anak dan cucu-cucu yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ربنا هب لنا من الصالحين
اللهم ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas penyampaian nasihat dan ilmu kepada kita semua, khususnya dan juga bagi para jamaah sekalian. Hadirin, untuk pertemuan pekan bulan depan pada tanggal 6 Februari akan diisi oleh Ustadz Anwar Nasihin LC dengan tema prioritas cinta pada surat At-Taubah ayat 24. Demikian kajian pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.